Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Asri Aulia Rahman dengan NIM 2002435 akan mempresentasikan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Syafi'i. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton, tepatnya Pura Paku Alaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Paku Alam III, sedangkan ayahnya bernama KPH Suryaningrat dan ibundanya bernama Raden Ayu Sandiah yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan Kalijaga. Raden Mas Suwardi Suryaningrat kemudian berganti nama pada usianya yang ke-39 tahun. Ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Lingkungan hidup pada masa Ki Hajar Dewantara kecil sangat besar pengaruhnya terhadap jiwanya yang sangat peka terhadap kesenian, nilai-nilai luhur, maupun religius. Setelah berganti nama dengan Ki Hajar Dewantara, ia dapat leluasa bergaul dengan rakyat kebanyakan, sehingga dengan demikian perjuangannya lebih mudah diterima oleh rakyat pada masa itu. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat yaitu pendiri taman siswa yang berada di Mataram, Yogyakarta pada tahun 1930. Pada waktu didirikannya bernama National Onderwijs Institute Taman Siswa, kemudian dijadikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa Taman Siswa merupakan badan perjuangan yang berjiwa nasional dan badan pembangunan masyarakat dan kebudayaan. Sebagai badan perjuangan, Taman Siswa mempunyai tugas mewujudkan sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Taman Siswa bertujuan badan pembangunan merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu tentara kesejahteraan bangsa yang harus menciptakan keselamatan lahiriah dan kebahagiaan batinnya. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu yang kemampuan-kemampuan bawaan untuk dapat mempertahankan hidup yang tertuju pada pencapaian kemerdekaan lahir dan batin sehingga memperoleh keselamatan dalam hidup lahiriah dan kebahagiaan batinnya. Pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam merupakan usaha memelihara dan memajukan serta mempertinggi dan memperluas kemampuan-kemampuan kodrati untuk mempertahankan hidup. Proses pembudayaan tersebut bertujuan membangun kehidupan individual dan sosial. Tujuan pendidikan yang bersifat individual adalah individu-individu yang mencapai kemerdekaan lahir dan batin. Di sini ada 7 prinsip taman siswa. Yang pertama, ada hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri atau self-behaving rights dengan mengingati tertibnya persatuan dalam kehidupan umum, dan itulah asas yang pertama. Yang kedua, ada guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, akan tetapi harus juga mendidik murid akan mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal kepentingan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Yang ketiga, ada tentang zaman yang akan datang, maka rakyat kita ada di dalam kebingungan. Seringkali kita ditipu oleh keadaan yang kita pandang perlu dan laras untuk hidup kita. Padahal itu adalah keperluan bangsa asing yang sukar didapatkannya dengan alat penghidupan kita sendiri. Nah, lagi pula demikian acap kali kita merusak sendiri kedamaian hidup kita. Lagi pula kita sering mementingkan pengajaran yang hanya menuju terlepasnya pikiran intelektualisme, padahal pengajaran itu membawa kita kepada gelombang penghidupan yang tidak merdeka dan memisahkan orang-orang terpelajar dengan rakyatnya. Di zaman kebingungan ini, harusnyalah keadaan kita sendiri, kultur kita sendiri, kita pakai sebagai penunjuk jalan untuk mencari penghidupan baru yang selaras dengan kodrat kita, dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, ada pengajaran yang hanya
terdapat oleh sebagian kecil daripada rakyat itu tidak berfaedah untuk bangsa, maka haruslah golongan rakyat yang terbesar dapat mengajarkan secukupnya. Di sini, kekuatan bangsa dan negeri itu bergantung pada jumlah kekuatan orang-orangnya. Maka dari itu lebih baik memajukan pengajaran untuk rakyat umum daripada mempertinggi pengajaran, kalau usaha mempertinggi ini seolah-olah mengurangi tersebarnya pengajaran. Nah, yang kelima ada untuk dapat berusaha menurut asas dengan kebebasan yang leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Walaupun kita menolak bantuan, tetapi kalau bantuan itu akan mengurangi kemerdekaan kita lahir dan batin, harus ditolak. Itulah jalannya orang yang tidak mau terikat atau terperintah pada kekuasaan karena kehendak mengusahakan kekuatan diri sendiri. Nah, yang keenam, oleh karena itu kita bersandar pada kekuatan sendiri, maka haruslah dengan segala belanja dan usaha kita itu dipikul sendiri dengan uang pendapatan biasa. Nah, di sini yang kita namakan self-grouping system yang jadi alat semua perusahaan yang hendak hidup tetap berdiri sendiri. Yang ketujuh, dengan tidak terikat lahir ataupun batin serta kesucian hati, berniatlah kita berdekatan dengan sang anak. Kita tidak meminta suatu hak, akan tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada sang anak. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menjalankan peranan guru dalam melaksanakan among, guru berada dalam posisi-posisi yang berbeda-beda, yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 posisi, yaitu tuturi handayani, yang berarti berdiri di belakang sambil terus memberi pengaruh. Yang kedua, ingarso sungtulodo, berdiri di depan dengan memberi teladan atau contoh-contoh perilaku yang baik. Dan yang ketiga, dia mangun karso, berdiri di tengah dengan membangkitkan tekad, kemauan dan tenaga untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir di Sumatera Barat pada 21 Januari 1896 dan mengenal karya-karya orang besar di dunia melalui cerita singkat yang disampaikan oleh ibu dan bapaknya. Selama duduk di sekolah guru di Bukit Tinggi, Muhammad Syafi'i mendapat kiriman tulisan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Dwes Dekker dari orang tuanya. Pada tahun 1922, Muhammad Syafi'i meneruskan pelajarannya ke negeri Belanda dengan tujuan memperluas wawasan dan pengalaman agar dapat menjawab pertanyaan bagaimana corak pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia yang mencerdaskan otaknya. Setelah mempelajari, menyelami, dan mempertimbangkan baik buruknya, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah pengajaran yang diberikan kepada bangsa Indonesia adalah pendidikan dan pengajaran yang mampu mengaktifkan murid. Muhammad Syafi'i mendirikan sebuah sekolah yang bernama Indonesia Netherlands School atau INS pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, sekitar 60 km di seberang utara kota Padang. Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 18 hektar dan di pinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi. INS Kayu Tanam sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, selanjutnya, sistem pendidikan ruang pendidik INS Kayu Tanam berangkat dari pemikiran filsafat Minangkabau, alang tak kambang jadi guru, alam bergerak dalam sistem yang tetap secara dinamis, yang dialektik seimbang. Manusia sebagai substansi alam, dengan tenaga, pikiran, dan perasaan tidak harus mengikuti sistem alam itu. Keluar dari sistem berarti juga terlepas dari keseimbangan. Nah, prinsip pendidikan menurut Muhammad Syafi'i yang pertama ada mata, telinga, dan tangan.
Di sini mata telinga dan tangan itu menurut Syafi'i menguraikan panjang lebar tentang bagaimana hasil pendirian dapat sampai ke otak milik manusia yang paling berguna. Ia memaparkan bahwa hasil studi psikologi tentang ini dengan mengemukakan 4 tipe anak dalam belajar. Yang pertama ada tipe visual, yaitu anak yang dapat belajar dengan mudah bila pelajaran disajikan dengan cara mengutamakan penglihatan anak, dan anak tipe ini berjumlah 5%. Yang kedua ada auditif, anak yang menangkap pelajaran dengan suara berjumlah 2%. Yang ketiga motorik, anak yang mudah memahami bila ia mengajarkannya, dan anak tipe ini ada 5%. Dan yang keempat tipe campuran, yaitu tipe visual, auditif, motorik. Maksudnya ada 3 tipe dari yang disebutkan tadi, ada 88%. Nah, yang kedua ada berpikir dan aktivitas. Dalam pelajaran di mana anak mendengarkan kata-kata guru yang menerangkan pengalaman pertama, anak bersifat indrawi merupakan suara dari kata-kata yang ditangkap oleh indera telinga. Nah, selanjutnya ada perhatian. Nah, perhatian ini dan melihat adalah 2 hal yang berbeda. Perhatian lebih menuntut aktivitas jiwa dibandingkan dengan melihat. Pelajaran pekerjaan tangan dapat membangkitkan perhatian anak maksudnya. Daya hayal yang keempat merupakan daya pendorong mengaktifkan batin. Yang kelima ada bermain. Bermain adalah alat pengasuh atau pelatih bagi seluruh bagian tubuh. Nah, yang keenam ada pekerjaan tangan. Pekerjaan tangan mengandung kebebasan yang membutuhkan hayalan. Kegiatan ini yang selalu didasarkan perintah akan mematikan aktivitas dan bukan kepasifan. Yang ketujuh ada pengalaman, kebiasaan, dan pengertian. Pelajaran melalui pengalaman lebih besar hasilnya ketimbang melalui kata-kata belaka yang dapat merusak jiwa anak. Kebiasaan dan tabiat untuk rapih bersih yang ditanamkan melalui perintah saja tidak akan berhasil. Anak akan biasa mengabaikan pentingnya rapi bersih, sama halnya kebiasaan dan tabiat dan luhur lainnya yang ditanamkan melalui pidato dan slogan belaka bertubi-tubi menumbuhkan kebiasaan mengabaikannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip mengajar lainnya untuk mengajar menurut Syafi'i. Yang pertama ada bekerja dengan anggota badan yang harus dijalin dalam pelajarannya. Yang kedua ada berbagai macam keterangan dan penjelasan dengan kata-kata oleh guru mesti diganti dengan perbuatan murid. Yang ketiga ada otak harus dilatih dengan mempergunakan sifat, gerakan, atau motorik dengan pekerjaan tangan dan gerakan lainnya. Yang keempat maksudnya pekerjaan perlu bersifat mencipta dan produktif. Yang kelima, selain pekerjaan tangan, perorangan dilakukan pula secara gotong royong. Nah, sekian presentasi dari saya, dapat diambil atau dikutip dari kata-kata Ki Hajar Dewantara. Di belakang memberi dorongan, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, di depan memberi teladan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya presentasikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.